Life is good. Life is so damn good. Italian Grand Prix Monza, The Temple of Speed. Kita kembali ke track legendaris ini dan pastinya nggak sabar untuk melihat pasukan tifosi dalam full force ngedukung dua pasang mobil merah itu nantinya. Apalagi kalau salah satu mobil merah itu menang ya kan, dari mana ada peluang hal itu bakal terjadi, cuman ya jangan gegabah dulu lah ya. Lu so asik bang. BTW gue nggak ada polling dulu untuk weekend ini karena gue lagi sibuk dan males. Tapi di sini gue mau bahas Italian Grand Prix 2020 dan ada apa dengan Italian Grand Prix 2020? Ya, kita ke 2020 lagi yang dimana merupakan musim Covid, dan walaupun gue bilang mobil merah itu bisa aja menang musim ini di Monza, well, hal yang sama nggak bisa dikatakan untuk mobil-mobil merah itu di 2020. Karena jangankan menang, poin aja udah kayak kemenangan untuk mereka saat itu. Untung aja ini pandemi bikin nggak ada penonton ya kan. Kalau ada penonton kayak biasa, apa nggak nangis tuh seluruh attendance nonton ke atas trofinya Ferrari. Anyway, Lewis meraih pole disusul oleh Valtteri Bottas untuk membuat Mercedes 1-2 dan Carlos dengan McLaren-nya berada di P3. Saat start, Lewis mampu mempertahankan pole position-nya dan memimpin menuju chicane, sedangkan Valtteri Bottas turun ke P6 di 2 lap pertama dan mereport ke timnya kalau dia mengalami masalah mobil. Carlos mampu berada persis di belakang Lewis dan membuktikan kalau mobil McLaren itu emang kenceng di Monza. Sedangkan Sebastian Vettel mengalami masalah rem pada lap ke-6, ngebowling papan di chicane, dan harus DNF karena remnya overheat. Emang sih dia benar-benar bersaing di papan bawah saat itu. Cuman yang minimal finish gitu, walaupun gak dapat apa-apa juga sih kalau finish juga. Balapan ya berjalan dengan B aja sebenarnya, nggak ada apa-apa sampai pada lap ke-19, di mana K-Mag stop mobilnya di dekat jalur pit lane, dan itu membuat safety car dikeluarkan. Nah, karena mobilnya itu dekat sama jalur pit, maka pit lane tutup saat itu. Tapi Lewis dan Antonio Giovinazzi malah masuk pit untuk mengganti ban, yang dimana itu membuat mereka kena 10 detik stop and go penalti. Di sini Pierre Gasly dan Lance Stroll stay out dan membuat mereka persis di belakang Lewis. Nah, saat safety car masuk lagi, Lewis masih memimpin dan Charles Leclerc mampu menyalip dua Alfa Romeo dengan keren ya menuju chicane. Asik, lagi-lagi di carry sama Charles ya kan. Bisa lah podium at least dengan strategi kayak gini dan lancar-lancar aja gitu kan. Wah, sepertinya Monza lagi benar-benar pengen lihat Ferrari sengsara kan di lap 23 itu. Charles kehilangan kontrol mobilnya dan crash besar. Untungnya dia nggak apa-apa dan ini membuat red flag dikibarkan. Nah, ini menguntungkan pembalap yang belum pit kayak Pierre Gasly dan Lance Stroll seperti gue bilang tadi, karena mereka dapat free pit stop saat red flag. Dan itu berarti Lance bakal memimpin balapan karena Lewis harus nge-serve penalti stop and go itu. Balapan dimulai kembali dengan standing start. Lewis masih memimpin dan crucialnya untuk Pierre dia naik ke P2 dan net lead karena Lance Stroll ngelebar dan turun beberapa posisi. Ketika Lewis dan Antonio serve penalti mereka, Pierre memimpin dari Kimi dan Carlos. Edan emang top 3 ini, Edan Eta teh. Edun. Carlos mampu menyalip Kimi dan Lance juga mampu naik ke posisi ketiga akhirnya. Lewis ya benar-benar turun ke belakang karena penalti itu juga mampu comeback dan menaik berapa posisi. Sementara Max saat itu masih bergelut sama kutukan Italia dan sayangnya DNF pada lap ke-30. Carlos di sini benar-benar ngejar Pierre habis-habisan. Di titik dimana McLaren itu juga butuh dia untuk gak ngambil resiko besar karena jangan sampai podium hilang karena kesalahan-kesalahan tertentu atau karena resiko yang diambil. Tapi Carlos mengincar kemenangan pertama itu. Dia mau kemenangan itu dan dia juga mengincar kemenangan pertama McLaren setelah 8 tahun. Benar-benar mengejar dan menekan terus. Sementara Pierre yang lagi di era redemption-nya setelah kena kick dari Red Bull 2019 dan banyak cobaan lain menimpa dia di tahun 2019 itu. Tapi di 2020, di balapan ini semuanya berubah. Karena bukan Ferrari, bukan Red Bull, tapi Alfa Tauri lah yang bakal memenangkan Italian Grand Prix ini. Pierre Gasly meraih kemenangan pertamanya di F1, disusul oleh Carlos Sainz dan Lance Stroll. Bener-bener balapan yang awalnya kita bakal ngira ya boring lah ya, Lewis bakal menang lagi, ya begitulah. Tapi tiba-tiba jadi seru karena plot twist tertentu. Tapi yang bikin ini menjadi balapan begitu spesial ialah ceritanya. Biar banyak orang ngira dia sepertinya ya emang gak layak untuk meraih hasil-hasil top di F1 atau berada di top tim. Tapi dia membuktikan itu salah dengan mobil papan tengah kayak Alfa Tauri yang dia bisa direct untuk kemenangan.
Kalian mau bilang, hoki lah, apalah, dia tetap harus berjuang keras dan memanfaatkan peluang itu dengan baik, ya dimana itu yang ia lakukan. Kalau nggak salah, podium ini juga merupakan podium pertama di mana nggak ada Mercedes, Ferrari, atau Red Bull sejak 2012 Hungarian Grand Prix. Jadi gokil juga. Dan balapan pertama di mana ketiga tim itu nggak menang juga sejak Australian Grand Prix 2013. Dan balapan pertama yang dimenangkan oleh tim AlphaTauri atau Toro Rosso sejak Italian Grand Prix 2008 di mana Seb meraih kemenangan pertamanya juga. Jadi dari segi statistik juga spesial, dan Pierre tentu mendedikasikan kemenangan itu untuk Antoine Hubert yang meninggal di tahun sebelumnya. Oh ya, tentu tidak lupa kalau ini juga balapan terakhir Williams berada dalam ownership keluarga Williams ya. Jadi ya, sespesial itu dan mengharukan itu. Semua hal itu, cerita itu di balapan ini. Oke lah, sekian video kali ini. Sebenarnya gue juga lumayan berharap ya bakal ada kemenangan yang mengejutkan lagi di Monza, karena biasanya banyaklah kemenangan-kemenangan yang mengejutkan di Monza. Tapi ya kita lihat nanti aja apakah bakal ada kejutan atau enggak. Dan gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, kita lihat saja balapan Italian Grand Prix ini, apakah mungkin kutukan pemenang di balapan sebelumnya bisa berlanjut lagi di balapan ini. Ya kita lihat ntar ya. Oke lah, udah banyak cincong gue dan sudah lelah juga. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.